me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas salah satu film yang belakangan ini lagi sempat viral di TikTok. Film ini berjudul Squid Game atau Game Cumi-Cumi. Squid Game ini merupakan salah satu film drama Korea Selatan. Dan film ini bercerita tentang beberapa orang yang terlilit hutang dan mereka tergiur untuk ikut serta dalam sebuah permainan dengan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Tanpa berpikir panjang, sejumlah orang yang memiliki hutang ini langsung berniat untuk ikut dalam game itu tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka terima. Mereka tidak mengetahui kalau permainan ini akan menghabisi siapa saja yang melakukan kesalahan ataupun kalah. Daripada kalian tambah pusing, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria. Dia bernama Ki-hun. Ki-hun memiliki pekerjaan sebagai serabutan. Dan bisa dikatakan Ki-hun ini sudah menjadi beban untuk ibunya yang sudah tua. Karena kehidupan Ki-hun yang bisa dibilang susah, istrinya pun sampai meninggalkannya dan menikah dengan orang lain. Dan juga hak asuh untuk putrinya jatuh ke tangan mantan istrinya. Kemudian karena Ki-hun ingin menjadi ayah yang baik pada saat ulang tahun anaknya, dia pun nekat mengambil uang ibunya dan dia berniat akan melipat gandakan uang tersebut di tempat perjudian. Untungnya dia berhasil dalam judi tersebut dan dia mendapatkan uang yang banyak. Namun pada saat dia baru saja keluar dari tempat judi, dia langsung dikejar oleh beberapa orang yang mau menagih hutang kepada Ki-hun. Singkat cerita, Ki-hun tertangkap oleh orang-orang yang mengejarnya. Ki-hun pun bernegosiasi, dan dia berkata akan membayar separuh hutangnya dari uang hasil kemenangan judinya hari ini. Lalu pada saat dia mengambil uangnya di kantong, ternyata uangnya sudah tidak ada. Ternyata pada saat dia dikejar oleh orang-orang ini, dia sempat bertabrakan dengan seorang gadis, dan ternyata gadis itulah yang mencuri semua uang Ki-hun. Kemudian Ki-hun dipaksa untuk menandatangani sebuah kontrak, di mana jika dia tidak membayar semua hutang-hutangnya dalam waktu dekat, semua organ tubuhnya akan dijual oleh orang yang memberi hutang kepada Ki-hun untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kini Ki-hun semakin frustasi, karena di ulang tahun anaknya, dia tidak bisa memberikan kado yang mewah. Serta dia tidak bisa mentraktir anaknya makanan yang lezat. Sekarang Ki-hun sudah tidak punya apa-apa lagi, kecuali nasib buruk yang dia terima, serta semua hutang-hutangnya yang tidak mungkin bisa dia bayar dalam waktu dekat. Pada saat dia sedang merana meratapi nasib, datang seorang pemuda yang menawarkan tiket masuk ke sebuah permainan. Dan dia berkata jika Ki-hun berhasil menyelesaikan semua permainan, dia akan mendapatkan hadiah berupa uang yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Ki-hun pun mengikuti semua perkataan dari pemuda itu. Kemudian Ki-hun pun dijemput dan dibawa bersama orang-orang yang juga akan mengikuti permainan itu. Tetapi di sini Ki-hun harus dibius untuk merahasiakan lokasi tempat permainan itu. Dan juga semua barang-barang mereka seperti handphone dan lain-lain akan disita. Dan semua barang mereka akan dikembalikan ketika mereka sudah menyelesaikan permainan. Singkat cerita, Ki-hun terbangun dari tidurnya. Di sana sudah ada 456 orang yang dikumpulkan di sebuah ruangan. Permainan ini dikelola oleh seseorang yang misterius. Dia menggunakan topeng berwarna hitam. Di sana juga terdapat banyak para karyawannya atau anak buahnya yang menggunakan baju berwarna merah. Serta di wajah mereka masing-masing terdapat simbol. Ada segitiga, ada kotak, dan ada lingkaran. Dan tentu saja identitas mereka dirahasiakan. Di sana Ki-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Ada orang yang bernama Sang-woo, dia adalah teman masa kecil dari Ki-hun. Ada Il-nam, kakek-kakek yang penyakitan. Seorang pekerja asing bernama Ali. Ada juga anggota gangster bernama Doksu. Seorang wanita bernama Miryong.
Dan ada juga seorang gadis yang berasal dari Korea Utara. Dia bernama Sae-byuk. Sae-byuk ini adalah seorang gadis yang mengambil uang Gi-hun pada saat Gi-hun sedang dikejar oleh para penagih hutang. Jadi pada saat Gi-hun melihatnya, dia menjadi sangat marah. Tidak lama kemudian para penjaga pun datang. Di sini penjaga menjelaskan kalau mereka akan memainkan 6 permainan. Dan di dalam permainan tersebut terdapat beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar dan harus disetujui oleh para pemain. Setelah para pemain menyetujui peraturan yang ada, mereka pun dibawa ke sebuah tempat atau permainan yang pertama. Permainan yang pertama yang akan mereka selesaikan bernama Green Light dan Red Light atau lampu hijau dan lampu merah. Jauh di depan mereka sudah ada sebuah boneka yang besar, dan boneka besar itu bertugas sebagai pengawas. Cara mainnya gini, pada saat boneka itu menyanyikan sebuah lagu dan menyebutkan lampu hijau, para peserta diharuskan untuk maju ke depan dan menuju ke garis finish sebelum waktu mereka habis. Dan ketika boneka itu berhenti bernyanyi dan mengatakan lampu merah, para peserta diharuskan untuk berhenti dan tidak boleh bergerak. Karena jika boneka itu melihat mereka bergerak, mereka akan langsung dieliminasi. Permainan ini sebenarnya cukup mudah, tapi para peserta tidak tahu maksud dari eliminasi di sini. Bukan berarti jika mereka gagal mereka akan pulang dan tidak membawa apa-apa. Tetapi jika mereka gagal, di sini mereka akan langsung dibunuh. Tentunya ruangan itu sudah diatur dan sudah dipasang beberapa tembakan di berbagai sisi. Jadi secara otomatis jika boneka atau robot itu melihat para peserta yang bergerak, mereka akan segera ditembak. Karena melihat kejadian itu, para peserta pun mulai panik dan berhamburan di ruangan itu. Tetapi permainan terus berlangsung. Jadi jika boneka itu melihat ada yang bergerak, dia akan menembaknya. Gi-hun dan para peserta lainnya yang masih selamat, mereka harus tetap melanjutkan permainan. Walaupun di sana sudah banyak korban yang berjatuhan. Mereka yang berhasil melewati garis finish akan dinyatakan lulus dari permainan yang pertama. Sedangkan peserta yang masih belum masuk ke garis finish dan waktunya sudah habis, mereka akan dianggap gagal dan langsung dieliminasi. Ketika permainan pertama sudah selesai, para peserta pun kembali dikumpulkan di ruangan mereka. Dari 456 peserta, sekarang sudah menjadi 201 peserta. Para peserta yang masih hidup, mereka sangat ketakutan dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun berniat untuk menyudahi semua permainan ini dengan melakukan voting. Sebelum mereka melakukan voting, para penjaga memberitahu kalau hadiah mereka semakin bertambah. Dan sekarang sudah mencapai 25 miliar lebih. Hadiah mereka akan bertambah jika ada peserta lain yang gugur. Dan jika mereka berhenti dari permainan ini sekarang, mereka akan pulang dan tidak membawa uang sepeser pun. Kemudian mereka mulai melakukan voting. Karena votingnya selisih 1 suara, dan orang yang terakhir memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Alhasil permainan mereka pun dihentikan. Setelah mereka selesai melakukan voting, mereka pun dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Keesokan harinya Gi-hun pergi ke kantor polisi dan melaporkan tentang permainan tersebut. Gi-hun menceritakan semua apa yang sudah dia lihat. Tetapi polisi tidak mempercayainya dan hanya tertawa ketika mendengar cerita dari Gi-hun. Kemudian Gi-hun memberikan tiket permainan yang diberikan oleh pemuda sebelumnya. Di belakang tiket permainan itu ada sebuah nomor telepon dan polisi pun langsung menghubunginya. Ketika polisi menghubungi nomor itu, yang mengangkatnya hanya wanita biasa. Polisi pun langsung menyuruh Gi-hun pergi dan menganggap Gi-hun sudah gila. Tidak lama kemudian ada seorang polisi yang bernama Junho. Dia baru saja sampai di kantor polisi.
dan pandangannya langsung tertarik ke tiket permainan yang diberikan oleh Gi-hun. Dan Junho juga meminta identitas Gi-hun dari para polisi yang mendengar ceritanya tadi. Sepertinya Junho di sini mengetahui tentang tiket permainan itu. Dan tidak disangka ternyata dia juga memiliki tiket permainan yang sama seperti milik Gi-hun. Tetapi tiket itu adalah tiket milik kakaknya Junho yang sudah lama menghilang. Dan Junho merasa kalau kakaknya pasti ada di permainan tersebut. Kembali ke Gi-hun. Ketika Gi-hun sudah pulang ke rumah, ternyata ibunya sudah masuk ke rumah sakit akibat penyakit diabetes yang dia alami. Dokter juga menyarankan agar ibunya Gi-hun segera melakukan operasi. Tetapi ibunya Gi-hun lebih memilih pulang karena dia tidak sanggup untuk membayar biaya rumah sakit yang sangat mahal. Di sini Gi-hun sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena dia tidak bisa membahagiakan sang ibu. Gi-hun pun baru menyadari perkataan dari para penjaga di permainan itu, kalau kehidupan di luar lebih kejam daripada apa yang terjadi di dalam permainan itu. Mereka akan tetap menjalani kehidupan yang menyedihkan dan terus dibayangi oleh hutang-hutang yang menimpa mereka. Karena di dunia nyata menjalani kehidupan yang menyedihkan, Gi-hun dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke dalam permainan itu. Pada malam harinya mereka pun kembali dijemput untuk dibawa ke tempat permainan itu. Dan sekarang mereka lebih bisa mempersiapkan diri, karena mereka sudah tahu permainan macam apa yang akan mereka hadapi. Di sisi lain, polisi yang bernama Junho mengikuti mereka untuk menuju ke tempat permainan. Dan dia memiliki tujuan untuk menemukan kakaknya yang sudah lama menghilang karena ikut dalam permainan itu. Dan dia langsung melumpuhkan salah satu penjaga dan mengambil kostumnya agar dia dapat masuk ke tempat itu tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika para peserta sudah sampai kembali di tempat permainan, seperti biasa mereka pun dikumpulkan di sebuah ruangan. Dari permainan terakhir pesertanya tersisa 201 orang, tetapi sekarang yang ikut kembali dalam permainan ini hanya 187 orang. Di sisi lain, Junho yang menyamar sebagai penjaga. Di sana dia kebingungan karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada malam harinya, Seibyok yang membawa pisau kecil berniat untuk menyusup ke dalam tempat itu, dan dia masuk melalui ventilasi yang ada di toilet. Dia dibantu oleh wanita yang bernama Miryong. Di sana dia melihat para penjaga sedang mempersiapkan sesuatu. Para penjaga terlihat sedang mencairkan gula yang sangat banyak, seperti sedang ingin membuat sebuah permen, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan para penjaga dengan gula sebanyak itu. Keesokan harinya para peserta pun dikumpulkan dan akan menjalani permainan yang kedua. Sebelum menuju ke tempat permainan, Sang Woo bertanya kepada Seibyok tentang apa yang dia lihat semalam. Seibyok mengatakan para penjaga pada malam itu seperti sedang membuat permen atau gulali. Setelah Sang Woo mengetahui hal itu, dia langsung teringat pada permainan masa kecilnya, di mana ada gula yang dilelehkan dan diberikan bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka harus membentuk gula yang bulat tadi, sesuai dengan gambar apa yang mereka dapat. Karena Sang Woo sudah mengetahui permainannya, itulah kenapa dia mengambil bentuk yang segitiga. Karena segitiga adalah bentuk yang paling mudah. Tapi Sang Woo di sini tidak memberitahu tentang permainan itu kepada teman-temannya. Dan dia membiarkan teman-temannya memilih bentuk yang paling sulit. Di sini Gi-hun mengambil gula yang berbentuk payung, dan kakek Ilna mengambil bentuk bintang. Waktu mereka dalam permainan ini adalah 10 menit. Bagi mereka yang gagal membentuk gambar yang sesuai, mereka akan langsung dieliminasi dengan cara ditembak. Kemudian Miryong terlihat menggunakan korek apinya untuk memanaskan jarum, agar gulali itu dapat dilelehkan dan dia dapat membentuk gambar dengan mudah. Para peserta yang mengambil bentuk segitiga, mereka lebih dulu sudah menyelesaikan permainan.
Dan yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk gambar yang sulit, dan mereka juga dikejar waktu yang sudah hampir habis. Dalam permainan itu, polisi Junho yang berada di sana, dia mulai dicurigai oleh penjaga lain, karena dia terlihat seperti kebingungan, dan tidak mengetahui tugasnya di sana. Pada detik-detik terakhir, Gi-hun menemukan kunci dari permainan itu. Dia melihat kalau gulali itu sebenarnya dari awal sudah dibentuk, jadi tugas mereka hanya menjilati gulali itu, sampai polanya terlepas dari bentuknya. Para peserta lain yang melihat cara Gi-hun, mereka langsung mengikutinya. Dengan trik tersebut mereka berhasil melepaskan gulali itu dari polanya, sehingga mereka pun bisa menyelesaikan permainan itu. Namun ada satu peserta yang gagal, dia pun langsung menyerang penjaga di sana. Peserta itu langsung menodongkan pistol ke kepala penjaga itu, dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun ketika dia melepaskan topeng, dia langsung ditembak oleh pemimpin dari permainan itu, yang biasa disebut dengan frontman. Karena para penjaga itu sudah diberikan perjanjian, kalau di tempat permainan tidak boleh membuka topeng atau membuka identitas mereka, kecuali pada saat mereka sedang berada di dalam kamar, atau mereka sedang sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari permainan itu. Next, kita akan lanjut ke part yang kedua.